Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ya, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, kita pahami dulu ini. Itu Allah sudah menentukan kondisi alam termasuk manusia di akhirat. Sudah mengkondisikan itu. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia selesai di kiamat nanti, Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Begitulah saking maha keilmuannya Allah. Ini kata Rasulullah. Dengan hadis ini sahabat bertanya, ya Rasul, ngapain kita ibadah capek-capek? Ya, ngapain kita ibadah capek-capek? Ada sholat malam, tahajud, duha, 5 waktu, taraweh, 10 menit kurang subuh baru Rasulullah selesai sholat. Ngapain? Kalau memang kita masuk surga, ya Rasul, tidur-tidur juga masuk surga. Kalau memang kita masuk neraka, ditakdirkan Allah biar sholatnya setengah mati masuk neraka, ya Rasul. Sahabat tanya gitu. Karena hadis itu 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, itu Allah sudah mengkondisikan manusia dari mulai Adam sampai kiamat nanti. Karena keilmuannya Allah. Dan gak mustahil dengan kondisi itu. Maka sahabat dengan akal pikiran sebagai manusia bertanya seperti itu. Dan logis pertanyaannya. Kalau memang sudah distempel seperti itu, ngapain kita harus capek-capek gitu loh. Kalau memang dasarnya surga, ya surga aja biar lagi tidur gitu loh. Gak perlu lagi usaha untuk sholat, gak lagi usaha untuk beramal, bersedekah, gak perlu lagi zakat. Masuk surga aja. Apa jawaban Rasulullah? Apakah kamu tahu hari esok kamu akan menjadi apa? Nah, disinilah karena ketidaktahuan manusia atas ilmu Allah dibandingkan dengan akal manusia yang hanya sedikit, maka berlomba-lombalah kau berbuat baik. Fastabiqul khairat. Begitu nasihat Rasul. Kita nggak tahu mati kapan. Tapi kalau mati kita dalam rangka berlomba-lomba mencari kebajikan, husnul khotimah. Gitu. Itu satu. Yang kedua, saya sudah katakan, firman Allah, sabda Rasulullah memberikan pelajaran kepada hambanya dengan perumpamaan-perumpamaan. Kalau itu terjemahan diplesetkan oleh orang yang nggak suka dengan Islam, berarti Allah banyak dong. Manusia berapa juta? Kalau Allah ada di urat nadi setiap manusia, berarti Allah banyak loh. Mana esanya? Gitu. Yang dimaksud itu adalah ibu pernah nggak berpikir, merenung, yang gerakin jantung sopo? Yang gerakin jantung sopo? Kita hidup melek begini karena jantung kita masih berdetak. Apakah kita yang gerakan? Dari mulai lahir sampai sekarang karena masih melek. Kalau udah nggak bergerak, maut. Ibu renungkan nggak? Kalau itu suatu karunia Allah. Ada kekuatan lain di antara kita yang kita tidak ketahui karena itu gaib, kok bergerak. Kalau kita ngelihat simulasi jantung bergerak, degup, degup, degup. Nah, pada saat degup-degup gini, dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita sampai ke urat-urat nadi mata. Pada saat urat syaraf mata tidak dialiri oleh darah, maka mata kita nggak akan bisa melihat.
Maka nggak usah mikir, nggak punya beras terus kita jadi angkara murka sama Allah. Allah nggak adil. Allah dengan mata aja kita untuk bersyukur, subhanallah. Maka perumpamaan itu adalah, yakin nggak bahwa semua yang bergerak di jantung kita sehingga kita masih bisa duduk begini, masih bisa minum, masih bisa ngaji. Kan inti daripada kehidupan kalau kita belajar anatomi tubuh itu jantung. Ada orang meninggal tiba-tiba, klaimnya dokter apa? Jantung. Memang jantung itu pusat kehidupan. Dengan jantung rusak, makan rusak semua organ tubuh yang ada. Bisa ke paru-paru, bisa stroke, saraf otak. Subhanallah. Maka disinilah kita harus tahu Allah mensinyalir bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Maka kehidupan ini gak lain karena Allah. Maka rezeki yang kita peroleh dari hasil kerja kita jadi direktur, dari hasil kerja kita dari pedagang, dari apa, itu semua bukan karena kepintaran kita. Kalau kita berakidah kepada Allah kuat, semuanya karena Allah. Maka kita beribadah kepada Allah dalam rangka menunjukkan bahwa kita hamba yang lemah. Karena itu karunia Allah, kita bisa melakukan sesuatu. Mau bersyukur kepada siapa lagi kalau nggak kepada Allah. Disinilah makanya ibadah harus dibarengi dengan keimanan. Yuk kita tutup keimanan. Yuk kita tutup dengan kita baca kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.